Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat bunda yang merasa sendirian di tengah badai perselingkuhan suami yang menghajar habis-habisan rumah tangga bunda, tapi bunda di sini masih harus tetap kuat ya, bertahan dan terus berjuang. Oke, maka video ini untuk bunda. Dan jika kebetulan bunda bertemu dengan video ini di saat sedang membutuhkan pencerahan, maka bisa jadi bun, itu adalah jalan pertolongan dari Allah yang layak untuk disyukuri. Karena sejatinya di luar hitungan algoritma sosial media, ada Allah yang mengatur sampainya video ini di tangan bunda. Nah, artinya bunda adalah salah satu dari sekian banyak istri yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan pencerahan ini. Dan bisa jadi bun, ini adalah jawaban dari doa bunda selama ini. Karena di video ini saya akan bagikan ilmu rahasia yang bisa membantu bunda untuk tetap kuat mempertahankan rumah tangga dari perselingkuhan suami. Dan insya Allah bun, bisa menjadi bekal untuk ikhtiar dalam menyadarkan suami bunda dari pengaruh pelakor. Oke, kita langsung saja ya bun. Yang pertama yaitu pastikan bun, niatnya itu benar-benar dari kesadaran diri bunda sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena anak bunda, bukan karena takut stigma sosial, bukan karena orang tua ataupun mertua dan sebagainya. Tapi niat itu tuh harus berasal dari keinginan dan kepentingan bunda sendiri. Kalau selama ini bunda bertahan karena anak ya, karena stigma sosial, karena permintaan keluarga dan sebagainya, maka sudah saatnya tata kembali niat bunda, karena hidup bersama suami peselingkuh itu gak gampang bun. Hidup bareng suami peselingkuh itu artinya kita di sini harus siap terluka setiap harinya. Dan kalau niatnya hanya demi anak, demi status atau stigma sosial, atau demi keluarga, ya pasti rasanya akan berat banget. Tapi kalau niatnya sudah lurus di awal, ya bukan demi siapapun ya, tapi memang yakin karena keinginan dan kepentingan bunda sendiri, maka yang pertama, bunda akan jauh lebih kuat bun. Yang kedua, bunda mendadak akan kreatif dan menemukan berbagai cara baru untuk menaklukkan suami bunda dan pelakornya. Seperti apa sih contohnya niat yang sudah lurus itu? Misalnya nih bun, bunda masih merasa yakin bahwa meskipun suami di sini selingkuh, suami masih punya potensi untuk kembali ke jalan yang benar. Bunda masih ingat nih, bagaimana baiknya suami dulu sebelum munculnya pelakor itu. Seperti salah satu klien saya ini bun, suami beliau itu berubah drastis menjadi suami yang kasar, yang hobinya marah, anarkis, ya sejak kepincut pelakor. Padahal sebelumnya dia tuh sosok yang family man. Beliau yakin sekali kalau seandainya suami ini gak kena pengaruh apapun dari pelakor, suaminya ya gak akan sejahat itu. Dan benar bunda, setelah beliau memperjuangkan lewat program bimbingan bersama saya dan saya ijazahi amalan untuk mengembalikan pancaran aura pesona daya tariknya, sekaligus membersihkan pengaruh energi negatif dari pelakor, nah ini suaminya pelan-pelan kembali lembut, kembali mesra, dan tegas untuk memutuskan selingkuhannya. Nah, terus apalagi nih bun? Niat yang termasuk niat pribadi. Nah, yaitu bun, bunda di sini ingin bertekad menyadarkan suami karena bunda tidak ingin apa yang sudah bunda perjuangkan selama ini itu sia-sia begitu saja. Coba bayangkan aja bunda, rumah tangga yang bunda bangun selama belasan tahun, suami yang sudah bunda dampingi dari nol sampai beliau ini sukses, tenaga dan pikiran itu sudah bunda kerahkan untuk menopang ekonomi keluarga sampai mapan dan stabil. Semua itu rusak begitu saja hanya karena ada wanita asing yang baru dikenal suami beberapa bulan terakhir. Wanita ini nyelonong masuk ya untuk menguasai apa yang selama ini bunda susah payah untuk perjuangkan. Yang namanya pelakor dan ani-ani di zaman sekarang ini kan kebanyakan bukan lagi mengejar cinta dan rasa nyaman aja ya bun, tapi juga aset keluarga bunda yang dia incar. Nah, ketika bunda merasa geram dan merasa hak bunda telah diinjak-injak oleh penjajah bernama pelakor, lalu bunda di sini ingin berjuang mengusirnya dari rumah tangga bunda, maka itu juga termasuk niat yang tepat ya, yang muncul dari kesadaran diri. Dan dalam Islam bun, kita itu diajarkan untuk membela diri dan memperjuangkan haknya. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran,
Barang siapa yang membela dirinya setelah dizolimi, maka tidak ada dosa atas dirinya. Bahkan Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia mati syahid. Artinya, niat-niat dan keinginan untuk mempertahankan hak ini itu adalah niat yang sah dan valid, Bun, menurut Islam sendiri. Dan niat semacam ini tuh termasuk niat yang lurus yang saya bahas tadi, yaitu niat yang berangkat dari kesadaran dan keinginan Bunda pribadi. Dan ini penting untuk mengawali perjuangan Bunda dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga Bunda. Atau Bunda di sini punya niat yang jauh lebih mulia. Misalnya nih, Bunda melihat kalau suami di sini sampai terus-terusan selingkuh dan gak tobat-tobat, ngefeknya nanti tuh gak cuma ke kehidupan dunia, tapi juga sampai di akhirat. Dan Bunda di sini ingin menyelamatkan suami di akhirat dan bersama-sama ke surga. Nah, itu juga bisa jadi alasan yang valid dan bisa membuat Bunda itu tetap kuat untuk memperjuangkan keutuhan rumah tangga Bunda. Dan sebagian klien saya juga punya pandangan yang semacam ini, Bunda. Nah, apapun niat Bunda, selama itu masih bersumber dari kesadaran sendiri dan sudah lurus seperti ini, Bun, maka insya Allah perjuangan Bunda akan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya ketika Bunda ikut bimbingan saya, Bunda kan ada tuh, Bun, buku panduan ikhtiarnya ya. Nah, biasanya poin pertama usaha lahiriahnya itu pasti soal niat, Bun. Nah, saya bacakan sedikit ya, Bun, dan Bunda yang ikut bimbingan saya pasti udah baca nih. Oke, sebentar. Nah, yang pertama nih, Bun, niatkan dalam hati Anda bahwa semua bentuk ikhtiar yang Anda lakukan saat ini adalah karena Anda dan untuk diri Anda terlebih dulu. Di situ, Bun, saya tempatkan niat di poin nomor 1. Karena hanya dengan niat yang lurus dan benar, maka ikhtiar itu akan lebih lancar. Oke, ini poin pertama soal niat, ya. Nah, lalu Bunda, yang kedua nih, kalau Bunda ingin tetap kuat sampai suami di sini tuh sadar, resepnya yaitu kenali, sadari, dan antisipasi konsekuensinya sambil menyiapkan mental dan strateginya, Bunda. Ya, Bunda tahulah ya bahwa suami peselingkuh, apalagi yang sudah dipengaruhi dan dikuasai pelakor, ya entah itu pakai pelet, susuk, sihir, guna-guna, itu kan pasti nggak bisa diharapkan perhatian dan kasih sayangnya. Betul nggak, Bun? Buru-buru perhatian ya, Bun, disentuh aja susah. Bahkan ngelihat istri aja itu enggak. Yang ada suami itu sehari-hari ngomongnya itu kasar, emosian, ucapannya itu kotor, seolah kayak nggak jadi dirinya yang asli gitu. Nah, dalam kondisi semacam ini, Bunda itu harus tahu dan sadari bahwa inilah yang terjadi ketika suami itu penuh dengan energi aura negatif kemaksiatan, ya bercampur dengan energi pelet, susuk, dan sihir pelakor. Ketika Bunda sudah menyadari bahwa inilah fakta dan konsekuensinya, maka Bunda juga harus sudah siap secara mental dan strateginya. Nah, Bunda perlu berusaha memastikan bahwa Bunda di sini tuh nggak baper. Mau suami cuek, mau suami di sini keluyuran, mau suami egois, mau suami kencan sama selingkuhannya. Bunda udah kebal dengan itu semua. Dan salah satu trik untuk menyiasatinya, ya tentu saja ya, Bun, dengan tidak menggantungkan kebahagiaan kepada suami. Bunda yakinkan bahwa Bunda di sini itu bisa tetap tegak berdiri, ya, tetap bisa bahagia tanpa campur tangan dari suami Bunda. Nah, kalau perlu nih, Bun, Bunda tuh udah siap-siap nih. Kalau suami aku nih lagi cuek, lagi dingin, gak mau disentuh, wah, aku udah siapin aktivitas A nih. Kalau suami lagi marah-marah gak jelas, aku bisa kebal dengan cara B nih. Kalau suami lagi keluyuran nih, aku bakal ngelakuin kesibukan A, B, C, D, biar gak kosong. Aku tuh butuh ketemu temanku si A, temanku si B, ustazah A, ustazah B, biar ya spiritku tetap menyala. Bunda bisa tulis tuh, Bun, daftar aktivitas atau kegiatan positif apa saja yang akan Bunda lakukan setiap harinya dalam sebuah jurnal. Misalnya nih, hari ini aku mau nyiramin tanaman, ketemu mitra bisnis,
meeting di kantor, olahraga, main sama teman lama, dan sebagainya. Nah, untuk jurnal kegiatan ini, saya insya Allah Bun, itu juga menyediakan ya, baik dalam bentuk file maupun buku fisik untuk kedepannya. Jadi nanti kalau sudah ready, Bunda juga bisa mendapatkan melalui Mbak Dinda. Nah, manfaatnya apa? Ya, ketika Bunda punya buku jurnal semacam ini, Bunda nggak akan kepikiran macam-macam dan bisa stay fokus ke aktivitasnya Bunda. Dan insya Allah, ketika Bunda tetap fokus ke aktivitas yang bisa memberdayakan, maka itu artinya Bunda sudah memiliki kesiapan dan strategi, sehingga Bunda itu akan tetap kuat selama berikhtiar. Oke, resep yang ketiga nih Bun. Wah, ini sangat penting ya, dan gak boleh ditinggal ketika Bunda ingin memperjuangkan rumah tangga seorang diri. Yaitu, nah, sahabat Bunda masih penasaran dan semangat untuk belajar kan? Oke, tunggu episode berikutnya besok ya. Karena insya Allah Bunda akan menemukan rahasia-rahasia besar lain yang akan membantu perjuangan Bunda dalam mengembalikan cinta dan kesetiaan suami. Ego suami bisa luluh, hati suami di sini lebih lunak, lebih terbuka, dan lebih mau mendengarkan Bunda. Dan insya Allah nanti ya, dengan semakin membaiknya suami, Allah akan segera menyadarkan suami Bunda. Karena bisa jadi pas kita lagi down banget, disitulah Allah bukakan pintu hidayah buat suami. Dan bisa jadi Bun, pas kita lagi pengen nyerah, tiba-tiba Allah hadirkan suami kita nangis bertaubat dan minta maaf ke kita.